sekarang dan selamanya. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari Minggu, peringatan baptisan Yesus ini kita khususkan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita senantiasa merindukan berkat dan penyertaan Tuhan menuntun kita setiap hari, setiap waktu, setiap jam. Bersama-sama marilah kita pujikan Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini perhatikanlah sabdanya yang kita terima melalui hukum kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40, yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sungguh kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mari sesali dosa-dosa dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan kita pun tak mampu melaksanakan hukum kasih-Nya dengan sempurna. Kita mohon perkenanan Tuhan yang menjadi tempat pengampunan yang sejati. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh kita ucapmu.
tuturku tak semena, dan aku telah orang berdosa. Pikiran dan tuturku berjalan Tuhan yang kita sembah melihat isi hati kita yang rela bertobat dan segala dosa. Bukan hanya dari ucapan bibir, tetapi juga pembaharuan pikiran dan tingkah laku. Berita anugerahnya menguatkan kita untuk hidup suci. Mari kita terima melalui Yesaya 44 ayat yang ke-23. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik sorailah, hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub dan ia telah memperhatikan keagungannya dalam hal Israel. Petunjuk hidup baru dari Tuhan, mari kita imani dengan sungguh-sungguh. Terimalah sabdanya yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang demikian sabdanya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Segenap umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan hidup ke dalam tangan kasih dan kuasa-Nya, serta memohon kepadanya agar kita diberi rahmat untuk senantiasa hidup dalam kasih Allah. Kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 178 bait yang pertama, karena kasih-Nya padaku. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, dasar dalam kita memberikan persembahan pada ibadah ini adalah firman Tuhan yang disabdakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kasih setianya tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita bawa seluruh persembahan kita
diiringi nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 396, bait yang pertama, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa persembahan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi pengampunan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga yang telah menyediakan apa yang kami perlukan, sebagaimana Engkau rencanakan dari kehidupan kami. Sebagai ucap syukur, walau kecil, kami memberi kembali sebagai persembahan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Persembahan mingguan, persepuluhan, HBK, ucap syukur, pembelian tanah, dan persembahan-persembahan lainnya. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah, dilipat gandakanlah bagi pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan pada persembahan kami ini, dan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, Bapa. Engkau berkati, Engkau sertai, supaya mereka apa yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Engkau. Tuhan Yesus, mohon pengampunan-Mu yang membuat Engkau tidak berkenan. Mohon berkati pula pelayanan firman yang akan dihantar oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Agias Hesa Kalumbara, sehingga apa yang dia jabarkan di dalam ibadah ini sesuai dengan kehendak Engkau. Juga kiranya Engkau berkati Bapa, Engkau rahmati pula jemaat-Mu yang mendengarkan dan menggeluti firman-Mu ini. Kami haturkan persembahan dan permohonan ini dengan penuh sukacita dan dengan hati yang penuh ucap syukur. Banyak dosa dan kesalahan kami, Bapa, kiranya Bapa ampuni. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan penebus kami, doa ini kami naikkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali.
Segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menerima pelayanan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dan akan diperdengarkan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai 11. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku, akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya! Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semua? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Puji Tuhan, pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kita boleh bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang terkasih untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari Minggu. Sungguh kasih dan anugerah Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita yang membangkitkan kepada kita semangat, sukacita, dan pengharapan untuk kita terus bekerja dan melayani dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Rabu 13 Januari 2021 yang lalu telah dilaksanakan program vaksinasi COVID-19 tahap yang pertama. Sebuah usaha atau ikhtiar yang menurut ngendikanipun Bapak Presiden merupakan harapan untuk bangsa Indonesia bangkit dan lepas serta menang atas pergumulan yang dihadapi oleh kita bersama-sama, yaitu pandemi COVID-19. Marilah kita senantiasa doakan agar program ini sungguh dapat menjadi salah satu solusi agar kita hidup dengan damai dan tentram lagi, tidak dihantui oleh berbagai macam ketakutan. Tetapi juga marilah kita sertai dengan ketaatan, melakukan prinsip-prinsip protokol kesehatan 3M tidak lupa untuk kita lakukan. Sehingga ketika nanti tiba saatnya, mungkin kita juga akan menerima vaksin tersebut,
kita juga menerimanya dengan sukacita dan harapan bahwa ini akan menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa ini lepas dari belenggu pandemi COVID-19. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang muncul dari program vaksinasi ini merupakan pengharapan yang patut untuk kita bawa senantiasa di dalam doa. Di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, pengharapan itu sungguh menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Bagi kita orang-orang percaya, pengharapan kita timbul, ditiupkan, dihembuskan, dicurahkan dari pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati dan kehidupan kita. Roh Kudus yang kita terima ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pekerjaan Roh Kudus itulah yang membangkitkan kita, memiliki semangat, memiliki harapan bahwa apapun yang kita lakukan itu disertai oleh Tuhan. Dan ketika kita disertai oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu tidak terbatas, tidak dapat dibatasi oleh kuasa manusia, tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak dapat dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh apa yang diciptakan oleh manusia. Pekerjaan Roh Kudus dapat menembus semua batas suku, agama, status sosial, status ekonomi, itu karya Roh Kudus yang tidak terbatas. Di dalam kehidupan kita, tentu kita dapat merasakan bahwa Roh Kudus membisikkan kita kata-kata firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita, mencegah kita ketika kita mau melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa. Jangan lakukan itu, anakku, karena itu dosa, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Akan tetapi Roh Kudus juga menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Membantu mereka yang berkesusahan, mengasihi, peduli, mengampuni, menerima permohonan maaf dari orang lain, dan lain sebagainya. Dan pekerjaan Roh Kudus juga menuntun seseorang yang hatinya masih belum percaya kepada Tuhan, yang hatinya masih tertutup kepada Tuhan, menjadi terbuka, menjadi percaya, dan akhirnya diselamatkan oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin sudah tidak mengingat lagi ya, ketika kita pertama kali menerima baptisan, karena biasanya dibawa oleh orang tua kita ke gereja pada waktu masih kecil, pada waktu masih kanak-kanak. Sekalipun kita tidak ingat lagi bagaimana suasananya, bagaimana rasanya, tetapi kita percaya bahwa karya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita dari dulu sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, untuk meneguhkan iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tidak akan melupakan baptisan yang telah kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya tidak berhenti ketika kita menerima baptisan. Tetapi baptisan itulah juga yang justru menjadi titik awal Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita, memupuk iman kita, menumbuhkan iman kita yang tadinya belum mengenal Kristus, belum begitu mengenal Alkitab, belum begitu mengenal pelayanan, belum begitu tahu apa itu berkorban, belum begitu tahu apa namanya itu tulus memberikan persembahan. Tetapi saat ini ketika kita sudah dewasa, bahkan mungkin belasan, puluhan tahun ikut Tuhan Yesus, Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Di dalam bacaan Alkitab kita hari ini, saudara dan saudariku yang terkasih,
kita diingatkan lagi mengenai peran salah seorang hamba Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis, di dalam peristiwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan, utusan Allah yang diberi mandat atau tugas oleh Allah untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Di padang gurun ia berkarya, ia melayani, membaptis banyak orang yang mengakui dosa-dosanya, bertobat dan kemudian percaya lalu diselamatkan. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam karyanya yang begitu luar biasa karena banyak orang kemudian bertobat dan minta dibaptis, ia tetap rendah hati. Ia tetap hidup dalam kesederhanaan, ia tetap mengakui bahwa segala yang bisa ia kerjakan adalah karya Tuhan. Hingga tiba harinya, Tuhan Yesus Kristus sendiri datang kepada Yohanes Pembaptis, meminta untuk dibaptis. Di Sungai Yordan, sama seperti orang-orang yang lain. Tetapi tentunya bukan untuk pengampunan dosa, bukan untuk pertobatan, tetapi untuk menggenapkan kehendak Allah Bapa yang telah mengutus putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menyelamatkan dunia ini dari segala dosa dan hal-hal yang merusak, menghancurkan, dan membinasakan. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, Tuhan Yesus yang suci, yang adalah Allah sendiri, dibaptis, saudaraku yang terkasih. Ini sebuah peristiwa dahsyat dan luar biasa yang menjadi sebuah teladan kerendahan hati bagi kita orang-orang percaya. Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, ada padanya kuasa di langit dan di bumi, dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan kehendak Allah Bapa. Dan oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis dan ia keluar dari air, maka ayat 10 dan 11 difirmankan, pada saat ia, yaitu Tuhan Yesus, keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Oleh karena ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka tanda ajaib, dahsyat dan luar biasa nampak pada waktu itu. Ketiga pribadi dari Allah Tritunggal menyatakan dirinya pada waktu yang sama. Yang pertama ada Tuhan Yesus sendiri, Sang Anak, Sang Firman yang hidup. Kemudian Roh yang turun dari langit dalam wujud seperti burung merpati, Roh Kudus. Dan suara dari surga itu adalah suara Allah Bapa. Lewat peristiwa ini kita semakin diteguhkan dan diyakinkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat, anak Allah yang hidup, menghapus dosa dunia, menyelamatkan dunia dari segala dosa dan hukuman kekal yang diakibatkan oleh dosa. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengingat kembali pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita kemudian menyadari, oh ternyata ketika aku selama ini boleh setia ikut Tuhan Yesus, boleh setia melayani Tuhan, boleh setia bertumbuh di satu jemaat Gereja Kristen Jawa Welar, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita kemudian menyadari, wah hidupku yang lalu bobrok, hancur, banyak sekali dosa dan kejahatan, banyak sekali kesalahan, gelap dan kelam. Ketika aku melihat hidupku sekarang, banyak perubahan. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam
kehidupan kita. Oleh karena itu, kita perlu terus untuk memahami dan mengerti bahwa baptisan yang dimandatkan Tuhan kepada gereja hingga saat ini bukan terbatas pada sebuah ritus atau upacara semata, tetapi lebih kepada karya Tuhan yang memakai sakramen baptisan itu untuk meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak, ya, GKJ mengenal dua jenis sakramen baptisan, ada baptis anak-anak dan baptis dewasa. Setiap anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya untuk menerima baptisan, itu artinya mereka menerima tanda, meterai cap atau stempel bahwa mereka sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan dan sekaligus tanggung jawab orang tuanya untuk mendidik anak tersebut di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sementara untuk mereka yang baptis dewasa, itu merupakan sebuah tanda perubahan hidup ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, ketika usia mereka sudah dewasa. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, setiap kita mengingat baptisan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat itulah kita diingatkan kembali akan karya Tuhan yang mengubahkan hidup kita, karya Tuhan yang memulihkan kehidupan kita, karya Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga kita ditumbuhkan kembali iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidupku ternyata sudah ditebus. Sehingga apabila kita sudah terlalu nyaman dengan yang namanya dosa, yang namanya kesalahan, kebiasaan-kebiasaan buruk dan kemudian tidak menyadarinya, kiranya kita dituntun oleh karya Roh Kudus untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Ternyata hidupku sudah menyimpang jauh dari jalannya Tuhan. Saatnya kembali ke jalannya Tuhan, saatnya kembali kepada firman Tuhan. Pada ibadah hari Minggu ini, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, karya Tuhan yang kita terima ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kiranya pekerjaan Roh Kudus itu terus ada dalam kehidupan kita. Setiap kali Roh Kudus menuntun kita untuk jangan lakukan itu, ya kita taati. Sementara ketika Roh Kudus menuntun kita, lakukanlah itu, karena itu baik, karena itu sesuai firman, ya kita taati juga. Karena itu adalah tanda bahwa kita senantiasa hidup di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan marilah kita senantiasa taat kepada firman Tuhan yang kita dengar melalui Roh Kudus yang bersuara di dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuki saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur karena diperkenankan untuk beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Di rumah kami ini kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Di sini pun kami mendengar firman-Mu yang menuntun langkah kaki kehidupan kami, agar nafas kehidupan kami senantiasa ada pada kehendak dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami,
yang memberkati kami sedemikian rupa untuk dapat mengecap berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kami yang nyata lewat pemeliharaan kekuatan dan kesehatan kami saat kami berada pada bidang pengabdian kehidupan kami masing-masing lewat usaha dan pekerjaan kami. Engkau mengenal mata pencaharian kami, baik yang berada di darat maupun di laut. Maka ya Tuhan, seluruh aktivitas mata pencaharian kami, baik sebagai petani, pedagang, pelaut, TNI Polri, guru, pekerja medis, anggota pemerintahan, dewan rakyat, tukang bangunan, pengendara kendaraan online, wirausaha, pekerja swasta, pendeta, semuanya itu ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh ya Tuhan, kami pun menyadari bahwa sebagai pribadi yang diberkati Tuhan lewat pekerjaan kami itu, kami seringkali lupa dan lalai untuk bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki untuk kami lakukan, sehingga itu mendatangkan murka-Mu atas kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan mengampuni setiap dosa kami, menuntun kami, dan menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan sakit di rumah dan di rumah sakit, jamalah setiap sel, jaringan tubuh, dan setiap kehidupan mereka yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan dan seluruh proses pemulihan mereka ya Tuhan, kami taruh di dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini kami juga berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang membawa ucapan syukur mereka atas segala berkat anugerah Tuhan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, tiap-tiap orang dan keluarga, melalui pertambahan umur usia 1 tahun. Sungguh ya Tuhan, pemeliharaan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka yang berulang tahun. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau senantiasa memberkati dalam apa yang mereka lakukan, kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang Engkau yang tambah-tambahkan. Demikian pula para orang tua kami yang telah lanjut usia, kiranya ya Tuhan, Roh Kudus hadir dan menjumpai mereka di bilik-bilik rumah tangga mereka masing-masing. Sukacita, penghiburan, dan kedamaian Engkau berikan di hati mereka, supaya di hari tua mereka dapat merasakan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia mendampingi kehidupan orang tua kami yang telah lanjut usia tahun demi tahun, agar mereka selalu dibimbing dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Berkatilah pula ya Tuhan masa depan anak-anak dalam keluarga Kristen, mereka yang masih berjuang di bangku-bangku sekolah untuk menuntut ilmu pendidikan, baik itu jenjang pendidikan SD sampai perguruan tinggi. Engkau Bapa yang memberkati mereka semua. Ya Tuhan, kiranya mereka semua dituntun oleh tuntunan Tuhan Yesus Kristus, sehingga jalan hidup mereka menjadi jalan hidup yang penuh pengharapan. Mereka menjadi anak-anak yang memiliki masa depan cerah dan diberkati Tuhan. Demikian pula anak-anak muda yang berdoa untuk jodoh atau pasangan hidup, untuk pekerjaan, untuk doa-doa pribadi yang dinaikkan. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang terus berkarya. Kami serahkan pula untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gereja yang kami cintai, GKJ Welar ini. Berikanlah kepada kami kesetiaan untuk melayani sebagai pelayan-Mu, baik yang berada dalam kelompok pelayanan terkecil, di kelompok-kelompok kecil, pengurus-pengurus bidang,
Demikian pula ya Tuhan, aktivis-aktivis gereja, terkhusus majelis gereja, baik itu penatua, pendeta, dan diaken, semua melayani dengan kekompakan, kesatuan hati. Di tahun 2021 ini membawa berkat yang luar biasa bagi setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami serahkan ya Tuhan, program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah, tahap ke-1 hingga tahap-tahap selanjutnya. Kau memberkati vaksin ini, dan kami yang menerimanya, sehingga boleh menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk menangkal virus COVID-19. Demikian pula, setiap kami boleh mentaati aturan-aturan yang ada, dan kami mendukung pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang bersatu, yang senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Para pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, hingga jajaran pemerintahan yang ada di daerah-daerah, semuanya ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, kepemimpinan, dan roh yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk beberapa tragedi yang kami dengar terjadi beberapa hari ini. Mereka menjadi korban tanah longsor di Sumedang, mereka yang menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, keluarga kiranya Kau berikan kesabaran dan kekuatan, pemerintah dibantu oleh tim yang ada, kiranya dapat segera menyelesaikan proses pencarian korban maupun hal-hal yang dibutuhkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas kami, baik kami selaku bapak, selaku ibu, pemuda remaja, maupun anak-anak. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Inilah ya Tuhan, doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita meyakini karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka hati kita tidak perlu gundah dan takut lagi, tetapi tenang bersama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan Kidung Jemaat 410, bait yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tuhan pemimpin langkah
bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita ikrarkan pengakuan percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah bersama-sama kita masuki kehidupan kita sehari-hari dengan membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.